Judul minggu ini mengalami dan menikmati Kristus yang al-muhid sebagai negeri yang baik, negeri di mana kita tidak kekurangan apapun. Ya, luar biasa ya, tidak kekurangan apapun. Sebetulnya tidak kekurangan apapun ini sederhana saja sih, yaitu hati selalu puas. Itu definisi dari tidak kekurangan apapun. Orang yang hatinya selalu puas, itulah orang-orang yang tidak kekurangan apapun. Haleluya. Nah, sekarang kita memasuki garis besar Romawi 1. Yang Romawi 1 ini adalah FKKP kita hari pertama dan kedua. Ya, Romawi 1 berkata Kristus sebagai yang utama dan al-muhid adalah apa? Bagian yang ditentukan untuk orang-orang kudus dan seterusnya. Kristus sebagai yang utama dan al-muhid adalah bagian. Kata bagian ini dalam Kolose 1 ayat 12, kata bagian ini bisa juga diterjemahkan dengan undian. Ketika bangsa Israel memasuki tanah permai, Yosua mengadakan satu undian. Maksudnya tuh diundikan untuk membagi tanah itu. Dan di sini Paulus menggunakan kata itu. Karena Paulus menggunakan gambaran dari tanah permai itu sebagai gambaran dari Kristus yang al-muhid, yang telah menjadi bagian kita. Ya, menjadi bagian. Kemudian Romawi 1 di sini melanjutkan bagian yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam terang. Untuk orang-orang kudus di dalam terang. Kalau di catatan saya tuh, saya sisipkan ya satu frase yang ada. Saya sisipkan frase yang ada di antara frase orang-orang kudus dan frase di dalam terang. Jadi saya membacanya bagian yang ditentukan untuk orang-orang kudus yang ada di dalam terang. Jadi ini adalah bagian untuk orang-orang kudus. Orang-orang kudus yang bagaimana? Orang-orang kudus yang ada di dalam terang.
Jadi bukan orang-orang kudus yang ada dalam kegelapan yang dapat menikmati bagian ini. Kalau warisannya, bagiannya itu semua orang kudus berhak mendapatkannya. Tetapi kalau udah urusannya menikmati, mengalami, itu hanya bagi orang-orang kudus yang ada di dalam terang. Orang-orang kudus yang berada di dalam kegelapan itu tidak dapat menikmati bagian ini, padahal mereka berhak gitu. Amin. Ya. Jadi itulah yang juga disampaikan oleh poin 1 Romawi yang A, bahwa ya kata bagian itu menggunakan pengertian undian. Ya. Itu adalah Kristus yang digambarkan oleh tanah permai. Nah, kemudian yang bagian B, 1 Romawi yang B, itu berbicara tentang bagian kita, yaitu bagian bagi kita umat perjanjian baru. Itu bukan bagian fisik, bukan tanah yang fisik, tetapi menurut Galatia 3:14, ya, bagian ini adalah roh itu. Janji kepada Abraham adalah tanah itu, tetapi Galatia 3:14 berkata bahwa berkat Abraham itu adalah roh itu. Jadi ini bukan yang fisik bagi kita hari ini. Nah, di dalam Kolose 2 ayat 6 dan 7, Paulus mengatakan bahwa hidup kita tuh harus ada di dalam Dia. Apa maksudnya hidup berada di dalam Dia? Karena Dia itu suatu alam, itu suatu lingkungan. Seperti tanah permai itu suatu lingkungan, suatu alam, suatu wilayah di mana bangsa Israel berjalan, berperilaku, hidup di atas tanah itu. Itulah makna hendaklah hidupmu di dalam Dia. Karena Dia itu suatu alam, suatu lingkungan, suatu tanah. Realitas dari suatu tanah di mana kita bisa berjalan di atasnya, hidup, berperilaku di atasnya. Jadi perkataan Kolose 2:6-7 di sini, hidupmu di dalam Dia, itu menyeratkan Dia itu tanah permai kita. Inilah cara membaca Alkitab, saudara-saudari, yang diajarkan kepada kita oleh saudara kita. Karena kitab Kolose itu memang banyak sekali berisi gambaran-gambaran dari tanah permai ini. Ya. Kemudian yang poin B1, di sana tentang supply yang limpah lengkap. Inilah yang tadi disampaikan dalam judul minggu ini. Negeri di mana kita tidak kekurangan apapun. Karena ini tentang supply yang limpah lengkap. Kalau kita benar-benar mengalami roh itu, yang adalah berkat Abraham,
maka kita tidak akan merasa kekurangan apapun. Oh, Tuhan Yesus bawa kami ke dalam pengalaman ini. Kami tidak boleh merasa kekurangan apapun, karena Roh itu telah menjadi bagian kami. Orang-orang yang tidak merasa kekurangan apapun adalah orang-orang yang puas. Bagi Paulus, entah dia kekurangan secara materi, entah dia kelebihan secara materi, sama saja. Entah dia di luar sebagai orang merdeka atau dia di dalam penjara, sama saja. Tidak merasa kekurangan apapun. Oh, negeri itu di mana kita di sana tidak akan merasa kekurangan apapun. Puas, penuh perhentian. Ya, itu yang disampaikan di poin B1. Poin B2, nah ini paling penting, saudara-saudari. Ya, ini berbicara tentang apa? Sasaran. Saudara-saudari, sasaran melalui menikmati kekayaan negeri itu, kita dibangun menjadi tubuh Kristus. Bangsa Israel lepas dari Mesir, dibekali oleh emas. Untuk apa? Karena bait suci membutuhkan emas-emas itu. Makanya dibekali oleh emas. Kita diberkati Tuhan secara materi, jasmani, untuk membangun tubuh Kristus. Saudara-saudari, jika tidak ada visi ini, jika Anda dan saya tidak memiliki beban ini, beban apa? Membangun tubuh Kristus di lokal masing-masing. Itulah penyebabnya kenapa Anda dan saya selalu tidak puas, selalu merasa kekurangan, khawatir, takut, gelisah. Itu semua karena Anda dan saya dikuasai oleh ego. Ego lah yang membuat Anda takut, gelisah, khawatir, boro-boro perhentian. Tetapi orang-orang yang memiliki beban di dalam hatinya untuk membangun tubuh Kristus, mereka lah yang akan merasakan kepuasan, tidak merasa kekurangan. Oh Tuhan Yesus, selamatkan kami dari ego. Ya, ini B2, itu sasaran tubuh Kristus. Nah, mengenai poin B2 ini, saudara-saudari, saya ingin melihat bacaan yang dianjurkan dalam minggu ini. Ya, di bawah judul minggu ini tuh ada bacaan Alkitab yang dianjurkan, yaitu Kolose 2 ayat 6 sampai 15 dan ayat 19. Saudara-saudari, membangun tubuh Kristus itu adalah sasaran. Namun di ayat-ayat ini, yaitu ayat 8, ada satu peringatan di sana. Kolose 2 ayat 8. Kalau saudara membaca di sana, kita
diperingati untuk berhati-hati. Jangan sampai ditawan. Ditawan oleh apa? Oleh ajaran turun temurun. Saudara-saudari, yang berbahaya itu bagi kita, bagi orang-orang Kristen, itu sebetulnya ajaran turun temurun. Kalau ajaran sesat tidak lebih berbahaya dari ajaran turun temurun. Sekarang kekristenan lagi heboh tentang kekristenan Kristen progresif katanya, yang tidak mengakui kemutlakan Alkitab. Itu sih sesat. Tetapi ajaran-ajaran sesat macam itu tidak lebih berbahaya dari ajaran turun-temurun. Apakah ajaran turun-temurun? Ajaran yang diturunkan ya dari kakek ke anaknya, ke kita, ke cucunya. Kita juga turunkan lagi ke anak, ke cucu, sampai ke cicit. Tentang firman Allah yang berdasarkan ajaran turun-temurun. Sebetulnya bukan firman Allah, tapi ajaran Kristen maksudnya. Ajaran Kristen yang turun-temurun. Ya, seperti contohnya Tuhan Yesus pergi ke rumah Bapa menyediakan tempat di surga. Oh, sekarang Tuhan sedang membangun rumah di surga. Nanti setelah kita meninggal dunia, rumah kita udah siap atau belum di surga? Nah, ini contoh ajaran turun-temurun. Ya. Menggunakan Yohanes 14, tetapi diajarkan tidak secara tepat, tidak sesuai dengan firman Allah, tetapi turun-temurun menjadi suatu ajaran yang sangat kuat. Coba aja saudara-saudari sampaikan tentang makan Kristus, minum Kristus, Kristus sebagai air anggur, memabukkan kita, pasti ditentang. Karena ajaran turun-temurun itu kuat. Di dalam ajaran turun-temurun tidak ada konsep makan Kristus seperti yang kita nikmati. Ya, ada banyak hal, saudara-saudari, di pemulihan Tuhan yang sifatnya tuh asing gitu bagi kebanyakan orang Kristen. Sehingga ketika mereka mendengar pemberitaan kita tuh asing. Kenapa asing? Karena di dalam ajaran turun-temurun tidak ada gitu kebenaran ya yang kita nikmati dalam pemulihan Tuhan. Nah, di ayat yang ke-19, saudara-saudari, kita diperingatkan ya, di ayat yang ke-18-19 kita diperingatkan agar jangan gagal dapat pahala ya. Janganlah kemenanganmu digagalkan. Kata kemenangan tuh teks aslinya tuh berarti pahala. Artinya janganlah pahalamu itu gagal kau dapatkan. Jadi ini bukan tentang keselamatan ya. Ini tentang bagaimana kita mendapat pahala. Jangan sampai gagal dapat pahala. Siapa sih yang menggagalkan?
Yang menggagalkan itulah orang-orang yang mengajarkan ajaran turun-temurun itu. Ya, ayat 19 itu berbicara tentang orang-orang yang mengajarkan ajaran turun-temurun. Siapa dia? Mereka adalah orang-orang yang mengaku dirinya sebagai hamba Tuhan. Tetapi di ayat 19, mereka itu, hamba-hamba Tuhan itu, tidak memperhatikan kepala. Wah, ada begitu banyak orang-orang mengaku hamba Tuhan, tetapi justru mereka lah yang menyebabkan perpecahan tubuh. Mereka sangat mengasihi denominasi mereka masing-masing. Ya, mereka sangat menjaga denominasi mereka masing-masing. Bahkan ada yang menjelek-jelekan kelompok lain. Ya, sikap perpecahan macam itu tuh artinya mereka itu tidak memperhatikan kepala tubuh. Mereka tidak takut kepada kepala tubuh. Mereka memecah belah, mencincang tubuh Kristus, mengasihi denominasi mereka sebagai yang mereka miliki. Mereka ini mengaku hamba-hamba Tuhan, tetapi mereka menurut Kolose 2 ayat 19, mereka tidak memperhatikan kepala. Saya masih berbicara tentang poin B2 ya, yaitu sasarannya adalah pembangunan tubuh Kristus. Ajaran turun-temurun itu berbahaya sekali karena tidak memperhatikan kepala. Ya. Dan di hari ini kita membaca 1 Yohanes 1 ayat 5, kita doa bacakan ayat 6-nya tuh sebetulnya berbicara tentang mereka ini hamba-hamba Tuhan yang tidak memperhatikan kepala ini. Ya. 1 Yohanes 1 ayat 6 ini. Ya, bahwa mereka tuh mengaku mempunyai persekutuan dengan Allah. Ya. Mereka berkata bahwa mereka punya persekutuan dengan Allah, namun hidup di dalam kegelapan. Saudara-saudari, ajaran-ajaran yang tidak memperhatikan pembangunan tubuh Kristus, tidak belajar tentang tubuh Kristus itu apa, gereja yang normal itu seperti apa, itu berada dalam kegelapan. Karena sasaran ekonomi Allah adalah pembangunan tubuh Kristus. Nah, ada banyak hamba-hamba Tuhan merasa memiliki persekutuan dengan Dia. 1 Yohanes 1 ayat 6 berkata bahwa mereka itu berdusta. Karena mereka itu seperti yang dikatakan oleh Kolose 2 ayat 19 tadi, tidak memperhatikan kepala. Ya, mengajarkan ajaran turun-temurun. Ya. Sehingga kita seringkali dikecam karena kita tidak sama dengan kekristenan yang umum. Itulah, hati-hati saudara-saudari, jangan sampai pahala kita digagalkan. Ya. Oh Tuhan Yesus. Baik, saya masuk ke poin C. Semoga nanti masih ada waktu untuk berbagi nikmat. Ya. Poin C itu saudara-saudari, kita harus berada di dalam terang. Sebetulnya hadirat Allah dan terang itu sama, saudara-saudari. Saudara-saudari, yang kita bicarakan di hari pertama dan kedua itu adalah tentang terang. Kita sering kali mendengar perkataan ini. Terang itu sesuatu yang banyak dibicarakan oleh kebanyakan orang Kristen. Tetapi ini tuh misterius sebetulnya. Nggak mudah untuk memahami terang itu.
Ya, ada lagunya firman Tuhan adalah terang. Tetapi Mazmur 119 ayat 130 berkata, firman itu menjadi terang jika tersingkap. Gitu. Kalau tidak tersingkap, ya nggak akan jadi terang. Mau baca berapa kali pun, sering membaca Alkitab pun, kalau tidak tersingkap nggak akan jadi terang. Oh, kita harus berdoa, Tuhan Yesus, setiap kali saya datang kepada firman, biarlah firman itu tersingkap, Tuhan. 2 Korintus 3 ayat 16 memberitahu kita bagaimana supaya firman itu tersingkap, yaitu hati kita harus berbalik atau diarahkan kepada Tuhan. Kalau hati kita diarahkan kepada hal-hal yang bukan Tuhan, kita datang kepada Tuhan, berdoa berjam-jam sekalipun, tetapi yang kita minta bukan Tuhan, itu adalah hati yang tidak berbalik kepada Tuhan. 2 Korintus 3 ayat 16 itu mengharuskan hati kita hanya ingin Tuhan, baru selubung diangkat, firman tersingkap. Di dalam Yohanes 5 ayat 39, ahli-ahli Taurat itu menyelidiki kitab-kitab suci, belajar kitab suci, tetapi tidak mau Tuhan. Mungkin Anda dan saya datang sidang-sidang, rajin baca Alkitab, rajin berdoa. Bahkan ada orang-orang yang mengkhususkan dirinya menjadi tim doa. Banyak itu ya di kekristenan, tim-tim doa macam ini. Tetapi yang mereka minta bukan Kristus. Saya dulu pernah menjadi salah satu anggota tim doa, ya, menjadi tentara doa istilahnya tuh. Tetapi yang diminta itu adalah kemajuan denominasi saya. Kita mendoakan banyak hal, bahkan ketika berdoa bagi bangsa dan negara pun salah gitu. Mendoakan bangsa dan negara untuk kesejahteraan negara itu, padahal kalau kita berdoa untuk Indonesia, itu untuk kesejahteraan gereja-gereja di Indonesia. Karena kerajaan-kerajaan di bumi termasuk kerajaan Indonesia nanti akan hilang, dimusnahkan. Yang ada hanya kerajaan Kristus di masa 1000 tahun. Jadi kalau kita berdoa untuk bangsa Indonesia, kita tuh minta agar gereja-gereja itu dibangunkan, yaitu Kristus bertambah. Kita minta Kristus. Oh, inilah saudara-saudari terang itu, yaitu firman. Ya, saya rasa masih banyak yang ingin saya sampaikan, tetapi saya memberi kesempatan saudara-saudari untuk berbagi nikmat. Hanya sebelumnya tadi di hari yang kedua juga disampaikan mengenai berdebat. Ya, saudara kita ketika berdebat, dia kehilangan damai dan merasa ada kegelapan. Tetapi di saat yang bersamaan, saudara kita juga di dalam pelajaran hayat, ya, saya nanti coba carikan di mana, tapi saya tahu itu ada. Saudara kita juga memberi arahan kepada kita untuk berpolemik. Jadi berdebat itu adalah berdebat secara tertutup, hanya berdua gitu, dengan seseorang atau sekelompok kecil yang tertutup berdebat. Tetapi kalau berpolemik itu adalah berdebat secara terbuka,
Ini dilakukan oleh Saudara Lee ketika ya gereja-gereja lokal menuntut salah satu kelompok kekristenan yang memfitnah pemulihan Tuhan. Dituntut ke pengadilan. Dan di pengadilan itu Saudara Lee berdebat secara terbuka, berpolemik. Jadi berdebat secara terbuka itu berguna karena ada yang menontonnya, ada yang menyaksikannya. Tuhan Yesus dan Rasul Paulus pun melakukan itu. Dan ketika mereka selesai berpolemik, berdebat secara terbuka, para penonton takjub kepada pengajaran Tuhan Yesus. Jadi kalau berdebat secara tertutup itu sama dengan bertengkar, sering emosi muncul ya. Semoga kita tidak melakukan itu. Perdebatan yang mengandung emosi yang negatif atau menyerang pribadi seseorang itu akan sangat merugikan pemulihan Tuhan. Ya, dalam tulisan-tulisannya Rasul Yohanes berpolemik, tapi bukan melawan saudara-saudari seiman, melainkan melawan bidah Gnostik. Ya, bidah Serintus, Docetis. Jadi, saudara-saudari, kita harus berhikmat untuk memahami perkara ini. Amin. 6 poin di poin C itu sebetulnya urutan ekonomi Allah itu ya. Allah adalah terang, firman adalah terang, Kristus adalah terang, hayat Kristus adalah terang, kaum beriman adalah terang, terakhir gereja adalah terang. Itu sebenarnya urutan ekonomi Allah. Sumbernya Allah. Allah terekspresi melalui firman Allah. Dan firman Allah itu adalah Kristus. Poin keempat itu sebetulnya yang terutama bagi kita. Karena di poin keempat, disitulah mulai berhubungan dengan kita terang itu. Yaitu menjadi hayat kita. Terang di sini adalah terang hayat, ya, saudara-saudari. Dan terang hayat itu ada di dalam kita. Sebetulnya terang hayat itu adalah perasaan hayat. Jikalau saudara-saudari ingin mendapat terang, perhatikan perasaan hayat. Terang hayat itu sebetulnya dapat kita lihat melalui perasaan hayat. Akhirnya kita menjadi terang itu sendiri. Orang-orang terang. Dan sasarannya akan tercapai, yaitu gereja menjadi terang. Saya ingin menambahkan mengenai terang hayat, saudara-saudari. Terang hayat di sini dalam Yohanes 8 ayat 12. Tuhan berkata bahwa yang akan mendapatkan terang hayat yaitu mereka yang mengikut Tuhan. Hanya ada 2 jenis orang yang mengikut Tuhan. Ada orang-orang yang mengikut Tuhan sebagai murid. Dan ada orang-orang yang mengikut Tuhan, berbondong-bondong mengikut Tuhan karena Tuhan bisa membuat mujizat, memperbanyak roti dan ikan. Di dalam Yohanes 8 ayat 12, kata mengikut di situ sebetulnya mengandung makna mengikut sebagai murid. Bukan mengikut karena pengen roti dan ikan, berkat materi, kesejahteraan dunia, bukan. Nah, mengenai mengikut sebagai murid, Lukas 14
ayat 26 berkata bahwa yang layak menjadi muridnya adalah yang membenci ya bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya. Bahkan membenci hayat jiwanya sendiri. Jadi orang-orang semacam inilah yang akan mendapatkan terang hayat. Ya, poinnya adalah jikalau kita masih mempertahankan ego, kita datang kepada Tuhan karena kita seperti orang banyak yang berbondong-bondong itu hanya menginginkan sesuatu bagi dirinya sendiri, nggak ada beban untuk tubuh Kristus. Ya jangan heran kalau orang-orang seperti ini tidak punya terang hayat. Betapa seriusnya perkara ini, saudara-saudari. Amin. Puji Tuhan, mari kita menyeru nama Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Terima kasih Tuhan. Kami memasuki minggu ke-8 ini. Oh, bahwa kami terus melihat Tuhan mengenai Kristus yang al-muhid. Oh, negeri yang baik, di mana kami tidak akan mengalami kekurangan apapun. Tuhan, tolong kami, belas kasihani kami, bisa merasakan dan mengalami ini. Oh, mengalami tidak kekurangan apapun. Memiliki kepuasan, perhentian. Tuhan, tolong setiap firman-Mu tersingkap, Tuhan. Menjadi terang bagi kami untuk memahami perkara ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Selamat pagi saudara-saudari, sampai jumpa. Sampai jumpa. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Puji Tuhan. Terima kasih. Amen.